Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, Majelis Ta'lim Jumat sore yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, kesehatan, sempat, lebih-lebih nikmat iman dan Islam yang selalu meliputi kehidupan kita, sehingga memudahkan kita untuk hadir di majelis sore hari ini. Shalawat dan salam tidak lupa selalu kita sanjungkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dakwah beliaulah, risalah beliaulah kita terantarkan pada satu kehidupan yang penuh dengan cahaya iman, cahaya Islam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita langsung saja karena ini sudah 4:30 lebih ya. Kita melanjutkan kajian kita yang terhenti beberapa saat, yang sore hari ini bisa kita sambung kembali, yaitu masih di syarah kitab Riyadhus Shalihin yang ada pada bab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar ya. Kalau tidak salah pertemuan akhir ya, yang dulu kita bertemu itu pada hadis yang pertama, hadis yang sangat terkenal ya, yang paling kita hafalkan, yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri ya, di mana beliau menceritakan pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda yang bunyinya ini, marra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman ya. Jadi hadis tentang konsistensi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk memegang teguh prinsip dakwah amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana yang dicanangkan di dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Adalah misi yang dibawa adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Beberapa ayat sudah kita lewati, satu hadis juga sudah kita rambah kemarin ya, pada pertemuan yang dulu, yang tadi sudah kita bacakan ulang, yang intinya bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu oleh Rasulullah diberikan 3 opsi ya. Ada 3 opsi kita cara beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama adalah dengan tangan. Nah, tangan itu kalau dalam bahasa terjemahannya, tangan itu simbol kekuasaan ya, simbol kewenangan ya, tangan. Jadi ya dengan kekuatan, kemampuan yang optimal kita, ini harus kita selalu lakukan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dengan kewenangan, kekuasaan ya, upaya yang real di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tidak mampu, maka opsi yang kedua adalah dengan lisan ya,
dengan lisan. Jadi kalau dengan kekuatan, kemampuan, kewenangan, kekuasaan kita tidak mampu, maka yang kita lakukan harus yang kedua adalah dengan lisan kita. Ya, kalau lisan itu ya bahasa verbal kita, bahasa lisan kita. Ono sing ora apik dikandani, itu sudah termasuk amar ma'ruf nahi mungkar bil lisan. Ya. Jadi di tengah kehidupan kita ada yang enggak pas dengan tuntunan ajaran agama, tidak pas dengan tuntunan moral masyarakat, ya, norma masyarakat, maka kita punya kewajiban kalau enggak mau mampu melarang langsung, ya kandani lisan kita. Ilok-ilok. Nah, yang ilok-ilok. Jadi wis tau ilok-ilok sepisan, iku beban tugas amar ma'ruf nahi mungkar kita itu agak terkurangi sudah. Sesuk nek ana neh ya ilok-ilok meneh gitu kan. Kalau dengan lisan saja tidak mampu, maka opsi yang terakhir kata Rasulullah, ya, opsi yang terakhir itu sampai dilabeli oleh Rasulullah dengan fadzalika adhaful iman. Itu opsi yang paling akhir. Nanti di hadis berikutnya itu dijelaskan lagi itu. Ya. Jadi setelah amar ma'ruf nahi mungkar dengan yang ketiga ini kok enggak dilakukan, udah enggak ada iman. Hadis berikutnya nanti mengatakan gitu. Berarti dalam hati kita, dalam diri kita tidak ada iman di sana. Karena apa? Hati saja untuk tidak setuju saja tidak ada. Kalau tidak ada kan berarti cuek. Kalau cuek berarti sama dengan ridho. Kemungkaran itu merajalela, kemungkaran itu mendominasi dalam kehidupan. Kemudian kita hanya diam, cuek, hati saja tidak merasa nggak setuju, itu berarti tidak ada iman. Nanti hadis yang kedua mengatakan seperti itu. Maka Rasulullah di hadis yang pertama ini mengatakan fadzalika adhaful iman. Itu iman yang paling lemah. Artinya kalau dimafhumkan berarti yang pertama itu iman yang kuat itu. Iman yang jempol itu. Ya, artinya dengan tangan kita, dengan kemampuan kita bisa merombak, walaupun dengan metode dan taktik serta trik yang bisa kita lakukan kan gitu kan. Ini. Jadi itu ibu-ibu untuk hadis yang pertama ada 3 opsi di dalam kita menggelurakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini sampai dibuat bab sendiri itu berarti ya oleh penyusun kitab ini amar ma'ruf nahi mungkar itu nafasnya Islam. Bahkan ada yang mengatakan eksistensi Islam itu ya di amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar kok di tengah-tengah umat Islam tidak ada, berarti Islam akan hilang. Eksistensinya akan terancam. Ya. Ini yang hadis yang pertama. Hadis yang kedua sekarang kita masuk. Sampai ada ayat yang menegaskan ini, Bapak Ibu sekalian. Dalam surah Al-Maidah ayat 105, ini sebelum kita masuk ke hadis berikutnya, Allah berfirman di sana, "Alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum." Surah Al-Maidah ayat 105. Alaikum anfusakum, kewajiban bagi kamu untuk melindungi dirimu. Ya, untuk menjaga diri kamu sekalian. La yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang yang sesat itu tidak akan bisa membahayakan kalian, ya, idza tadaitum, apabila kalian tetap berpegang teguh dengan hidayah Allah, dengan petunjuk Allah. Ya, jadi dalam situasi mungkarat merajalela, ya, dalam situasi kemaksiatan mendominasi dalam kehidupan kita, maka tugas kita apa kata Al-Quran ini? Harus melindungi diri kita masing-masing. Jangan sampai
kemadharatan, kemungkaran, kemaksiatan itu membuat madharat bagi diri kita. Dengan cara apa? Kata Allah, idza tadaitum, apabila kita mau tetap berpegang teguh dengan hidayah Allah, dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu, di dalam penjelasan ayat ini penyusun kitab mengatakan, li'annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila anha. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya anha, tentang umat atau tentang keadaan umat tadi ya. I'tamiru, dengan ayat tadi Rasulullah ditanya oleh sahabat. Ditanya termaksudnya apa ya Rasulullah? I'tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar. Fa idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunyan mu'thiratan wa ijab bakulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi nafsik. Nah, ini tertafsiran Rasulullah terhadap ayat tadi. Alaikum bi anfusikum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Rasulullah dimintai penjelasan oleh sahabat, maka jawabnya Rasulullah, i'tamiru bil ma'ruf. Terus berjalanlah kamu, terus langsung langgengkan, sambung ya, terus disambung, terus kontinukan, namanya amar ma'ruf. Itu harus selalu dilakukan. Wa tanahaw 'anil munkar, dan terus sambung yang namanya nahi mungkar. Ini jadi, maka kalau ada ulama mengatakan eksistensi daripada Islam itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, ya ini tadi Rasulullah mengatakan gitu. Yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu harus disambung, harus dilanjut, tidak boleh padam, tidak boleh berhenti. Berhentinya amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan padamlah yang namanya cahaya Islam. Maka Rasulullah mengatakan i'tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar. Maka kita masih beruntung sekali ya saat-saat ini dalam mensikapi kehidupan, keadaan, perkembangan yang ada, perkembangan zaman yang ada, masih banyak pemuka-pemuka kita, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita yang masih tetap komitmen terhadap ini tadi. Bagaimana yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu selalu dihidupkan, tidak boleh berhenti dan padam. Fa idza ra'aita suhan muta'an, apabila kamu menyaksikan dalam kehidupan itu kebakilan, kemeditan yang diikuti, yang ditaati, ya, wahawan muttaba'an, dan hawa nafsu yang selalu dituruti, wa dunyan mu'thiratan, dunia yang selalu mendominasi kehidupan. Jadi setiap hari hidup itu dunia terus, dunia dan dunia. Boleh sih wong namanya mencari dunia itu termasuk kewajiban hidup kita, tapi jangan dunia terus dunia. Dunia harus endingnya apa? Akhirat, kan gitu kan. Dunia kita cari, tapi dunia itu untuk akhirat kita, untuk masa depan kita yang lebih panjang itu. Ya. Wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yih, dan apa ya? Ketakjubannya masing-masing orang yang punya pemikiran dengan hasil pemikirannya. Artinya kehidupan yang hanya semua diukur dengan rasionalitasnya, rasionya, ya. Padahal rasio manusia itu terbatas. Maka ada agama itu karena apa? Akal manusia itu terbatas. Maka Allah menurunkan agama, karena tidak semua yang ada ini bisa diakal dan diakali oleh otak manusia. Harus ada jawaban dari Allah, yaitu tuntunan agama. Maka kalau kehidupan sudah dirajuti yang namanya pemikiran-pemikiran doang,
mengandalkan hasil pemikiran manusia saja, meninggalkan agama, bahkan mungkin mengadakan polarisasi pemisahan antara kehidupan atau kemajuan akal dengan agama, bahaya sekali itu. Jadi kalau kehidupan itu sudah hanya mengandalkan akal belaka, hasil akal belaka, agama dikesampingkan, bahaya itu. Akal itu akan lurus, akan berjalan baik manakala diikuti dengan agama. Enggak boleh itu akal kemudian dibiarkan terus dalam arti dibiarkan itu tanpa dikendalikan. Berpikir yang sebebas-bebasnya, akhirnya sekarang mau ada yang namanya aliran Islam, tapi Islam yang liberal, Islam liberal, ya. Islam yang hanya mengandalkan otak-atik akal, filsafat yang ditemukan oleh manusia, ya. Kemudian tanpa bagaimana ada hal-hal yang tertentu mestinya yang tidak bisa diakal, ya. Jadi orang sering mengatakan iman itu hal yang susah untuk diakal, Bu. Ya, memang sebagian bisa dirasionalkan, tapi banyak yang tidak bisa dirasionalkan. Ya. Ini bayangkan seperti Abu Bakar, orang sebanyak orang Jazirah Arab, ketika mendengar Rasulullah mengatakan tadi malam saya Isra wal Mi'raj, hanya dalam waktu sebelum subuh sudah pulang lagi ke Mekah, tidak ada orang yang percaya, Bu. Tapi Abu Bakar dengan bekal imannya, apa yang dikatakan Muhammad, jangankan yang seperti itu, lebih yang tidak rasional daripada itu, kalau itu kata Muhammad, saya percaya. Itulah rahasia iman. Jadi tidak mesti, ya kadang memang iman perlu bisa dirasionalkan, ya, seperti para ulama ahli kalam itu kan selalu bagaimana menjawab akal yang bebas dengan jawaban rasional, ya. Orang tidak percaya kalau Allah itu zat yang maha menciptakan. Akal kan sering mengatakan, terus yang menciptakan Allah siapa? Kan itu kan akal kita. Jadi mentok akal sudah untuk sampai pada kalau kita ada orang tua, kita karena ada orang tua maka kita ada, ya. Kemudian terus orang tua kita juga karena ada orang tuanya lagi ada orang tuanya lagi, terus sampai nanti mentoknya pada siapa yang menciptakan Allah. Terus Allah yang menciptakan siapa? Itu kan akal yang terlalu bebas itu, ya. Ya, maka para ulama ahli kalam itu memberikan jawaban-jawaban yang akhirnya menyadarkan orang yang hanya akal doang, meskipun memang di Islam itu menghargai bu akal itu, ya. Islam itu menghargai akal. Jadi tidak seperti agama-agama non-Islam pada waktu dulu, ya, yang mengatakan bahwa yang membatasi kemampuan akal manusia itu, tapi Islam jelas memberikan kebebasan terhadap akal itu, ya. Akal yang dalam arti ilmu di sana menghargai, sampai berbagai ayat di sana itu banyak sekali afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tubsirun, ya. Terus apalagi banyak sekali di kana ada yang namanya ulul albab, ya. Ulul albab itu penghargaan Allah juga itu termasuk dengan kaitannya dengan orang yang memiliki atau menggunakan akal sehatnya. Kalau bahasa Bang Rocky Gerung itu akal sehat gitu, ya. Yang sering dia sitir lawannya dungu, nah gitu kan, ya, gitu. Kalau kita mengikuti Bang Rocky Gerung itu kan akal sehat dan kedungungan, nah, gitu. Jadi tapi yang jelas itu tadi Bapak Ibu sekalian,
kembali kepada ayat tadi kata Rasulullah, ya. Jadi i'tamiru bil ma'rufi wa tanahaw 'anil munkar, teruskan, lanjutkan, ya, misi amar ma'ruf nahi munkar. Dan apabila kamu menjumpai, ya, mengetahui kebahilan yang diikuti, ya, sikap bakhil yang diikuti, ya, kemudian hawa nafsu yang jadi panutannya, dunia yang mendominasi kehidupan, ya. Jadi dunia yang mendominasi kehidupan. Jadi sekali lagi, dunia itu boleh kita cari, tapi jangan sampai dunia itu menguasai akal pikiran kita, ya. Ini jangan sampai. Ya, dunia tetap kita cari, tapi rasionalitasnya menurut Islam, dunia itu adalah jembatan menuju akhirat. Kata pepatah mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat menanam yang akan kita tunai nanti, yang akan kita panen nanti di akhirat. Nah, ini yang harus kita lakukan, mensikapi dunia kita, yaitu, ya. Jadi diberi karunia Allah rezeki yang banyak, ya bagaimana rezeki ini menjadi tanaman kita yang besok akan kita panen di akhirat, kan gitu kan logikanya, ya kan. Diberi ilmu, ya ilmu ini jadikanlah ilmu yang bermanfaat yang nanti juga akan kita panen ketika di akhirat. Punya anak, ya anak ini bagaimana menjadi aset, omset kita nanti di akhirat. Jangan anak menjadi bangga-banggaan saja, tapi bagaimana anak kita ini mendukung keselamatan kedua orang tuanya di akhirat kelak. Maka harus dididik, kan gitu kan logikanya, kan gitu, rasionalnya kan gitu. Maka harus dididik, orang tua wajib mendidik, mengarahkan. Walaupun anaknya itu sudah berumah tangga, ya tetap harus diawasi. Makanya kasih sayang orang tua nggak terbatas itu. Orang mau bernikah terus berora, terus diawasi terus bagaimana. Apalagi kita tahu keluarga-keluarga muda, Pak Nge, yang mungkin emosinya masih labil, ya kan. Anak-anak kita yang baru berkeluarga kan emosinya masih labil, bukan seperti kita lagi, belum seperti kita ini kan sudah terasah, ya. Itu pun kadang-kadang kita masih mendahulukan, mengedepankan emosi kita. Kita yang sudah tua itu kadang-kadang terdominasi oleh emosi kita. Lah anak-anak kita itu harus kita awasi, kita kendalikan terus. Bukan berarti mengendalikan itu membatasi kreativitas dan inovasi mereka, enggak. Ketika mereka salah, maka orang tua wajib. Itu agar apa? Anak kita menjadi aset nanti di akhirat. Karena dengan anak kita yang kita didik dengan baik, dia bisa mendidik anak-anaknya dengan baik, anak-anaknya mendidik anak-anaknya lagi dengan baik. Itulah jariah kita. Ya. Jangan dianggap enteng, lah anak wis bertanikah no, tak omah-omah no, tak gawan-gawani, ya wis lah ben urip-urip deh. Ndak. Tugas kita masih di sana. Ngawasi. Kira-kira ono masalah apa? Kira-kira dalam berkeluarga itu ada masalah enggak? Ini kewajiban kita. Masih itu. Maka kita berharap sampai mati pun itu tugas kita. Ya, tapi tetap dalam kondisi, dalam tanda petik Bu ya, kalau anak yang sudah berkeluarga dalam memperlakukan juga tidak seperti anak yang masih dalam keluarga kita. Mereka sudah berkeluarga sendiri, ya diawasi kok kaduan lah. Kok ketoke kok bendino kok gocra terus lah, ini perlu orang tua turun. Ya. Ojo ngasih terus bendino congkrah terus, kan jangan sampai, harus turun. Orang tua turun dalam arti tidak terlalu menjadi pihak ketiga yang ngeribut-ngeributi ora, tapi menjadi penengah. Al-Qur'annya kan mengatakan sabtu fab asu hakaman min aliyah wa hakaman
wa hakama fab'asu min fab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Itu ayatnya mengatakan seperti itu. Jadi ketika ada anak-anak kita yang sedang berkeluarga itu ternyata congkrah bendino, maka orang tua patut berturun tangan, dalam arti genah ke onopo, kenapa harus bendino seperti ini. Kan orang tua berhak menjadi hakim di sana, ya. Kalau sudah didekati oleh satu pihak kok nggak bisa, ya kedua orang tua harus rebukan ini. Ki pripun anaknya awake dhewe iki, anak-anak dhewe iki pripun iki, kok bendino ngeten iki. Lah kedua-duanya menjadi hakim yang adil. Nah itu, inilah Islam. Kemudian fa'alaika binafsi. Jadi kalau melihat kondisi keadaan zaman kita seperti itu, maka kita berkewajiban untuk bagaimana menyelamatkan diri kita, ya, menyelamatkan diri kita. Tidak kemudian lari jauh dari kemungkaran, enggak. Itu namanya enggak gentle itu. Ya tetap berada di tempat itu, tapi pertama istilahnya dalam bahasa komputer atau apa ya, di protect gitu ya. Jadi diri kita, jiwa kita itu diprotek dengan protek agama yang benar, yang baik. Nah setelah itu bagaimana kita berusaha untuk menegakkan, mendakwahkan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Bapak Ibu sekalian, itu hadis yang pertama yang saya tambahkan, ya. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Tambah 1/4 jam lagi, insya Allah selesai. Hadis yang kedua, Ani Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma min nabiyyin ba'asahullahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi summa innaha takhallufu min ba'din khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun wa man jahadahum biqalbi fahuwa mu'minun laisa wara'a dzalika minal imani, laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Ya, ini kata Rasulullah dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, ya, Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud, yang tadi saya sudah sitir sedikit. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda begini, Bu, Bapak Ibu sekalian, ma min nabiyyin ba'asahullahu fi ummatin qabli. Jadi tidaklah nabi yang diutus oleh Allah untuk umat sebelumku illa kana lahu min ummati hawariyun, kecuali nabi itu mesti ada hawariyun. Ya, hawariyun itu apa ya? Penolong, pendamping setia. Ya. Jadi seperti Nabi Musa itu ada Harun. Oke. Kemudian Nabi Muhammad, di sana banyak sahabatnya, Abu Bakar, Khadijah. Itu yang disebut hawariyun. Jadi ya nanti dijelaskan. Wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi, dan sahabat-sahabat setia yang selalu mengikuti sunnahnya dan yang selalu berpegang teguh dengan sunnahnya dan mengikuti segala perintahnya. Bayangkan tadi yang saya sebutkan, Abu Bakar tadi. Abu Bakar di tengah-tengah orang tidak percaya apa yang dikatakan oleh Rasulullah, Abu Bakar percaya kalau itu kata Muhammad.
Ini termasuk apa namanya? Ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amri. Para sahabat yang selalu berpegang teguh dengan sunnahnya, dengan laku perilaku hidupnya, dan mengikuti segala perintahnya. Nah, tapi hadis berikutnya, summa innaha tahallufu min ba'dim khulufun. Tapi setelah itu diikuti dengan generasi, ya, generasi berikutnya setelah generasi Nabi dan sahabat itu, yaquluna ma la yaf'alun. Orang-orang atau generasi yang berkata tapi tidak dijalankan. Artinya apa, Bu? Ngomong nanya orang dilakukan itu jenenge apa? Bohong. Ya kan? Ngomong nanya orang dilakoni. Saya tidak usah ke detail-detail ya, nanti malah jadi masalah. Jadi ketika lagi kepingin punya keinginan jadi apa begitu, wah kampanyenya macam-macam gitu. Barang setelah jadi apa? Itu sama ini seperti ini. Kelompok-kelompok orang yang datang berikutnya yang hanya bisa ngomong tadi nggak bisa menjalankan. Tapi ada juga wa yaf'aluna ma la yu'marun. Justru sing diomongke ora dilakoni tapi dia jalankan apa yang tidak diperintahkan oleh agama. Bertindak seenaknya sendiri, tidak sesuai dengan tuntunan agama, tidak sesuai dengan tuntunan norma-norma negara. Norma negara itu apa yang paling ada di Indonesia? Pancasila. Kemudian UUD 45 kan dalam struktur hukum Indonesia kan itu. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang peraturan pemerintah dan seterusnya kan. Itu undang-undang yang ada di negara. Jangankan undang-undang yang ada di negara, aturan perundangan yang ada di negara, wong firman Allah saja wani diterak, wani nerak. Ini tadi. Jadi wa yaf'aluna ma la yu'marun. Dia mengerjakan ya sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Pesan Rasulullah, faman jahadahum biyadi fahuwa mu'min. Ketika menghadapi generasi kurun manusia atau zaman seperti ini dan mau berjihad, berjuang biyadi dengan tangannya, dengan kekuasaannya, fahuwa mu'minun, maka dia adalah orang mukmin. Di tengah-tengah kehidupan yang seperti ini, kok dia mau berjuang, beramar ma'ruf nahi mungkar, maka dia adalah orang mukmin. Ini jadi biadih ya, dengan kemampuannya. Wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min. Barang siapa yang berjuang, beramar ma'ruf nahi mungkar dengan lesannya, dia masih mukmin, Bu. Masih mukmin dia. Kemudian wa man jahadum biqalbihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang berjuang beramal ma'ruf nahi mungkar dengan hatinya merasa tidak setuju, walaupun tangan dan lisannya tidak ada kemampuan untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, tapi hati merasa tidak setuju dengan kebijakan, dengan keadaan yang ada, dengan kemungkaran yang ada, dengan kemaksiatan yang terjadi. Kata Rasulullah, fahuwa mu'min, itu dia beriman. Tapi laisa wara'a dzalika minal imani, ya, habbatu khardalin. Jadi kalau sudah yang namanya hati saja ora krenjet, merasa enjoy saja, bahkan merasa rela aja lah urusan mereka ben, ya,
Itu urusannya dia nanti di akhirat dengan Allah nanti kan. Kadang-kadang kan terbersit kata-kata atau kalimat seperti itu karena keputusasaan, sehingga hatinya menjadi alas. Tapi kalau hati kita masih merasa tidak setuju dengan cara itu, tidak setuju dengan kemungkaran yang ada, maka itu masih termasuk iman. Tapi kalau itu saja tidak ada, hati saja tidak kerenjet, merasa tidak oke dengan kemungkaran yang ada, ya, maka itu artinya walaupun sebiji sawi pun berarti tidak ada iman dalam hatinya. Hati-hati ini kalau kita sampai dikena ini yang terakhir ini, ya, paling tidak kita itu ada perasaan kita kok orang setuju ya walaupun tidak berani mengatakan ya. Karena sekarang kalau mengatakan sesuatu ketidaksetujuan itu kadang-kadang apa? Terjerat undang-undang ITE. Itu kan, ya kan? Kita itu mengkritik kadang-kadang malah jadi ujaran kebencian. Sekarang kan bahayanya di itu. Maka menjadi orang itu mau ngomong itu harus hati-hati. Kalau berani ngomong maka harus betul-betul kalimatnya itu jangan sampai terjerat oleh undang-undang yang ada kan. Kalau hanya omong gampang-gampangan, ngawur-ngawuran, bisa terjerat. Ini sekarang. Jadi menjadikan orang itu banyak yang tidak berani ngomong. Saya itu mengikuti beberapa kali sidang Bambang Tri itu ya, dengan Gus Nur itu. Masya Allah, asik saya kalau mengikuti itu. Ya, ternyata sekarang ini masih banyak orang yang jujur. Ketika saksi ahli didatangkan, dibantai oleh penuntut umumnya, tetap dia jawab, eksis dengan prinsip keilmuannya. Saya gedek, alhamdulillah masih ada orang-orang yang seperti ini. Kalau masih ada orang-orang seperti ini, azab Allah pasti akan tertunda, ya kan? Atau mungkin azab Allah diturunkan, tapi orang-orang yang seperti inilah nanti akan diselamatkan oleh Allah, walaupun azab Allah ditimpakan. Maka jadilah kelompok ini tadi, Bu, kelompok orang-orang yang paling tidak hati kita tidak setuju dengan kemungkaran, tidak setuju dengan kebatilan. Paling tidak itu, supaya apa? Allah menyelamatkan kita dunia akhirat kita. Dunia kita mungkin Allah menimpakan azabnya, kemudian kita diselamatkan dengan cara Allah, ya, delalah wayai Allah menimpakan musibah, delalah kita itu luar kota umpamanya, akhirnya selamat kan? Itu cara Allah, bukan karena aku bejo, enggak. Allah cara menyelamatkannya seperti itu. Itu bisa jadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu berpihaklah kita pada yang benar, jangan berpihak pada yang salah dan dosa. Berpihaklah pada yang benar walaupun hanya sebatas hati kita tidak setuju, tapi jangan sampai hati saja nggak ada. Naudzubillah, kita dihukumi oleh Rasulullah, laisa wara'a dzalika minal imani hubbatu khardal. Habbatu khardal, bukan hubbatu khardal, harbatu khardal. Sebiji sawi pun tidak ada iman berarti. Na'udzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu sekalian, sesuai janji saya 1/4 jam lagi ini sudah selesai. Ya, mudah-mudahan ada manfaat apa yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa ditemukan kembali pada kesempatan yang lain sehingga bisa melanjutkan menghatamkan paling tidak satu kitab ini. Jadi ini sudah sekian loh, Bu, tinggal sekian, ya, hampir khatam satu jilid kitab, ya. Sudah berapa tahun ini? Ya, ya. Maka dari saya mohon maaf bila ada hal yang kurang dan salah. Billahi hidayah wa taufik, nasrun minallahi wa fathun qarib. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.